Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga sehat saja. Pagi ini saya mau buat video tentang pengalaman saya mengurus visa, tapi juga bagaimana saya beraktivitas di Jakarta selama beberapa hari ini. Tapi saya akan buat video ini untuk mewakili saja aktivitas-aktivitas yang lain. Hari ini saya akan ada di rumah saja, di rumah teman di sini, dan kebetulan hari ini ada waktu luang untuk bisa santai, jadi saya akan buat videonya. Oke. Kitty, good morning. Hey babies, Kitty. Lagi masak. Ayam, wortel, dan lain-lain. Kemarin kan saya sama ibu ke pasar beli pisang atau sayur-sayur gitu, terus
Markiti ini lengket terus. Kita mandi kamar mandi, dia tunggu depan pintu sampai keluar baru you right. Yeah, see who is that? Look at this, that's you. See, she's standing all over my documents, but I love her, she's cute. Kitty Markiti, dia baru bangun tidur, jadi dia kayak macam bagaimana kumpul nyawa gitu. Halo, hai guys, ini hari ke berikutnya kali ya, atau 2 hari setelah video yang kemarin, karena memang aktivitasnya itu aja ya. Kali ini saya lagi rebus mana nih, ya pokoknya saya ada rebus sayur untuk nanti, tapi saya tidak makan malam karena saya sudah kenyang. Tapi saya mau cerita tentang kontak lampu untuk biar nasi tetap hangat. Nanti kalau sudah hangat baru padam. Di sini mau cerita tentang syarat-syarat untuk membuat visa nasional khusus untuk au pair atau visa bekerja, atau khusus juga untuk ini kalau saudari lagi ya, visa au pair atau visa relawan ada. Jadi itu khusus, jadi karena saya urus visa relawan, jadi syarat-syaratnya juga beda. Jadi tidak semua pengurusan visa itu sama syaratnya, beda-beda. Kalau misalnya ada yang kita mau reuni ini keluarga, beda juga dia punya visa. Nah, kalau misalnya untuk urus yang kayak saya visa relawan, syarat-syaratnya itu yang pertama kita harus ini dulu. Awal-awal persiapan itu lebih baik pastikan mencari informasi di website resmi kedutaan begitu mengenai syarat-syaratnya itu. Nah, kalau sudah dapat, karena di situ lengkap sekali. Jadi mereka ada kasih tahu di situ nanti, misalnya kalau kita mau pengajuan visa untuk misalnya reuni keluarga, atau misalnya kayak saya untuk bekerja sebagai relawan, ada juga syarat-syaratnya di situ. Jadi kita tinggal buka, nanti kita akan lihat daftar hal-hal yang harus kita penuhi, dokumen-dokumen apa saja yang harus kita siapkan atau lengkapi untuk mengajukan visa. Nah, kalau sudah, kita pastikan semua dokumen ini lengkap dulu. Jangan seperti saya, beberapa hari sebelum berangkat baru saya mulai lengkapi dokumen satu-satu, dan itu sangat tidak efektif sekali karena bisa menjadi salah satu alasan untuk penolakan karena dokumennya tidak lengkap dan mungkin keliru. Jadi kita harus menyiapkannya dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum kita membuat janji. Nah, setelah kita sudah siapkan dokumen-dokumen itu, kita lalu masuk lagi ke websitenya untuk membuat janji temu. Jadi kita di situ ada format-format yang harus kita isi. Kemudian setelah sesudah kita isi, kita tunggu saja, biasanya 1-2 bulan begitu, bahkan 3-4 bulan baru ada email datang untuk kita bisa membuat janji untuk pergi ke kedutaan. Nah, kalau kita sudah isi, kita tunggu saja, karena mereka pasti akan mengirim email. Lambat atau cepat, pasti dari kedutaan Jerman akan kirim email. Nah,
Kalau mereka sudah kirim email, pastikan lagi untuk cek kembali semua dokumen dan persyaratan-persyaratan itu. Setelah kita sudah yakin semuanya sudah lengkap, pastikan untuk ikuti permintaan atau petunjuk dari kedutaan. Jadi kalau mereka minta dua-dua rangkap dengan kualitas yang bagus, pastikan untuk menyiapkan seperti itu dengan kualitas yang terbaik. Karena misalnya ada kata yang kabur-kabur gitu, nanti mereka akan kembalikan dan kita tidak bisa urus kita punya dokumen lagi seperti itu, dan kita harus buat janji ulang lagi dan itu lama lagi. Jadi pastikan untuk menyiapkan semuanya sesuai dengan yang mereka minta. Harus teliti. Kalau mereka bilang semuanya dalam bentuk format kertas A4, berarti kita harus siapkan semuanya dalam kertas A4. Jangan ada kertas yang kayak campur aduk begitu, ada F4, A4 dan segala macam campur aduk dalam. Tapi kita ikut sesuai dengan yang mereka minta. Nah, kalau sudah kita ikutlah. Kalau mereka bilang terminnya jam berapa, hari apa, usahakan tepat waktu. Tidak boleh terlambat 5 menit atau 10 menit. Nanti kita tidak bisa masuk lagi ke kantornya untuk mengurus kita punya visa. Dan tidak bisa diwakili. Kita harus datang sendiri, membawa paspor, karena mereka akan minta kita untuk, kalau kita pakai masker kita harus buka supaya mereka bisa lihat dan pastikan itu paspor punya kita dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan diizinkan masuk ke dalam dan kita akan melalui proses pemeriksaan berkas-berkas, tetapi juga proses wawancara, karena mereka harus input ke dalam sistem yang memang sudah ada seperti itu. Nah, biasanya proses wawancara ini penting sekali juga untuk menjadi bahan pertimbangan begitu mengapa kita mau ke Jerman gitu. Oke. Nah, saya lupa bilang, tapi ini visa ke Jerman yang saya sedang bicarakan ini, bukan visa ke mana-mana. Nah, setelah kita sudah kumpul berkas-berkasnya, kita akan melalui proses wawancara. Lalu kemudian kalau kita punya berkas-berkas semua sudah lengkap, berarti kita boleh pulang dan kita akan menunggu kabar dari kedutaan apakah visa kita akan dikeluarkan atau ternyata ditolak. Seperti itu. Sekarang syarat-syaratnya apa saja? Oke, syarat-syaratnya yang pertama kita harus isi formulir pendaftaran permohonan pengajuan visa. Jadi ketika kita dikirim email untuk datang dengan segala berkas, sebelum itu kita harus mengisi formulir itu dan kita harus print formulir itu. Kita harus print dalam kualitas yang bagus begitu, 2 rangkap. Ya, kalau tidak tahu nanti bisa ke depan berubah lagi syarat-syaratnya seperti itu. Tapi intinya itu formulir permohonan, lalu kita harus print yang namanya belerungen atau belerungen, saya lupa tuh. Itu adalah surat pernyataan dari kita bahwa segala informasi yang kita kumpulkan, data-data yang kita kumpulkan ke kedutaan itu adalah informasi yang benar, tidak ada unsur penipuan di dalamnya atau informasi yang dibuat-buat di dalamnya. Lalu yang kedua itu adalah bagian di mana kita menyetujui bahwa segala informasi atau hal-hal apa yang kurang bisa dikirim lewat email kita, bisa diberitahukan lewat email kita, dan kita harus menandatangani itu. Jadi kita harus tanda tangan itu. Lalu persyaratan yang berikut, kita harus kumpul foto biometrics, ukurannya 3,5 dan 4 atau 5,5. Nanti bisa lihat di persyaratan-persyaratannya. Setelah itu latarnya putih. Kemarin saya bawa abu-abu, tapi mereka terima aja, tidak tahu kenapa. Ada yang bawa abu-abu, mereka tolak, tapi saya punya mereka terima abu-abu.
puji Tuhan, jadi saya tidak harus, padahal saya sudah gugup sekali, takutnya foto saya ditolak gitu, dan saya harus pergi print lagi kan latar putih begitu. Nah, setelah itu surat motivasi, jadi kita harus menulis surat motivasi kenapa kita mau ke Jerman begitu, dan apa yang kita lakukan di sana, pokoknya secara detail begitu. Lalu harapan kita setelah kembali dari Jerman itu apa, dan kontribusinya untuk kita lakukan setelah kita kembali ke negara asal kita itu apa, kita mau lakukan apa, rencana masa depan kita apa, seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi adalah daftar riwayat hidup, secara khusus pendidikan. Nah, di surat motivasi tuh kita harus menyertakan bahwa yang kita lakukan di Jerman itu dia sesuai atau mendukung bagian dari skillnya kita gitu. Misalnya saya ditempatkan di gereja, di pusat pembinaan begitu anak dan remaja di kota Köln. Jadi saya bisa menulis tentang bagaimana pekerjaan itu memiliki hubungan dengan latar belakang S1 saya sebagai seorang teologi, seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi kita mengumpulkan kontrak kerja kita. Kita harus bayang asli tapi juga yang fotokopi dengan kualitas yang bagus untuk mereka periksa secara lengkap, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Misalnya salah satunya adalah kemarin kita harus membuat surat atau dari pihak penyelenggara memberitahu kepada kedutaan bahwa kemampuan bahasa Jerman tidak diperlukan untuk kegiatan ini, karena kalau memang bahasa Jerman diperlukan lalu kemampuan bahasa Jermannya tidak bagus, itu sangat besar sekali potensinya untuk visa kita ditolak, apalagi yang mau bekerja seperti saya begitu, menjadi seorang relawan. Itu kan dalam keseharian berbicara dengan orang harus menggunakan bahasa Jerman. Nah, jadi surat itu sangat penting sekali. Tapi kalau misalnya kita punya surat resmi dari tempat kursus ya segala macam, atau misalnya kayak TOEFL begitu, bahasa Jerman juga ada tes seperti itu, A1, A2, biasanya mereka bilang A1, A2, A3, mungkin tidak tahu. Itu semua kalau dari tempat kursus atau pusat bahasa begitu kasih keluar bahwa kita punya bahasa Jerman bagus dan punya kualifikasi untuk bisa ke Jerman, itu bagus juga. Nah, kita juga bisa pilih kita mau diwawancara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jerman, tidak apa-apa. Oke, dokumen-dokumennya saya lupa, tapi dokumen-dokumennya harus disiapkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Kalau ada dokumen dalam bahasa Indonesia harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Seperti itu. Berikutnya mungkin surat-surat yang segala surat yang berkaitan dengan apa yang kita mau ajukan begitu untuk bisa bekerja di sana, seperti itu. Dan siapkan saja misalnya mungkin akta kelahiran, paspor. Salah satu syaratnya juga paspor. Paspornya kita harus kumpul yang asli, tetapi juga kita harus fotokopi. Nanti mereka akan kasih kembali. Mereka tidak bawa, tapi mereka akan kasih kembali paspor dan semua dokumen-dokumen yang asli. Seperti itu. Pada dasarnya saya pikir kalau kita punya niat yang baik dan kita melakukan hal yang benar, kita tidak akan gugup di sana begitu, dan kita punya visa juga pasti akan dikeluarkan. Saat ini saya belum terima, saya punya visa dan saya tidak tahu apakah visa saya akan ditolak atau dikeluarkan seperti itu, tetapi saya berharap bahwa semuanya berjalan dengan baik
dan visa saya juga bisa dikeluarkan begitu atau disetujui, supaya semua persiapan yang selama ini sudah dilakukan tidak sia-sia. Jadi itu mungkin sedikit pengalaman yang saya bagikan. Ada berita bahwa besok saya mau pulang ke Manokwari, dan selanjutnya akan ke Kebar dan mungkin akan kembali ke Jayapura lagi. Jadi nanti ikuti saja terus perjalanannya seperti apa. Dan saya yakin ada hal-hal menyenangkan yang bisa kita share bersama di dalam journey ini. Oke, terima kasih. Mungkin video kali ini sampai di sini saja, karena nanti video perjalanan ke Manokwari dan lain sebagainya itu di video yang berikutnya lagi. So, terima kasih Journey People, sampai bertemu lagi di video dan kesempatan yang akan datang. Bye. Ada seseorang yang melekat terus. Cece online ini, dia tidak mau lihat ke sini karena silau. Dia punya mata. Melekat celus ini. Dari tadi tinggal lengket terus. Apa sudah? Sleep. Oh, I can sleep. Good night.